Berarti belum di-record tadi ya? Claudia, kamu aja yang nge-record. Iya, Dok. Jangan saya, nanti saya habis ini langsung mau praktek. Jadi kan harus di-convert dulu, lama convertnya. Bisa Ya, nggak? baik, Dokter. Bisa? Sudah Dokter ACC, Dok. Oke, sudah bisa ya? Sudah Sudah, jalan belum Dok. recordnya? Sudah? Sudah. Ini hasil recordnya ini nanti saya mau masukkan ke channel YouTube saya, biar yang lain juga bisa lihat, dan bisa diputar-putar ulang. Ya, yang pertama nih ya, jadi adik-adik harus tahu kerangka pertanyaan dari soal UKM PPD. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang belum beruntung untuk lulus UKM PPD karena salah strategi yang saya lihat. Di situ ada clue-nya. Nah, ada clue-nya itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, selalu seperti itu. Nah, untuk menjawab soal, itu kan ada 200 soal, 200 menit, artinya 1 menit 1 soal. Nah, supaya tidak berlama-lama, langsung to the point, adik-adik harus melihat dulu nih. Jadi pertanyaannya apa? Di sini. Pada pemeriksaan penunjang, FT4 meningkat dan TSH menurun. Kadar TS sekian. Apakah diagnosis? Jadi, yang ditanyakan adalah diagnosis. Jadi, adik-adik kan kalau nggak baca di sini dulu, ini muter-muter sini. Baca, ketemu ini, terus nanti akan kembali ke atas lagi nih dia. Jadi, harus membaca terlebih dahulu apa yang ditanyakan. Strateginya kemudian akan kita susun. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Berarti kita akan mendiagnosis suatu penyakit. Ya. Kemudian ada namanya di sini nih, susunannya dia akan melihat gender dulu, perempuan, usianya berapa, datang ke mana. Nah, itu pasti, itu nggak ada yang nggak seperti itu, karena soalnya harus mensyaratkan seperti itu. Nah, setting tempatnya, kalau ke puskesmas, berarti kompetensinya itu bukan kompetensi gawat darurat. Berarti ini adalah penyakit-penyakit yang tidak gawat darurat. Ya, kalau pasien datang sekian ke rumah sakit, ke UGD, berarti itu settingannya settingan gawat darurat. Berarti penyakitnya penyakit 3B. KAD 3B, berarti harus seorang pasien datang dengan sesak napas ke UGD, seorang pasien dibawa oleh keluarganya karena sesak napas. Nah, berarti itu adalah penyakit-penyakit yang 3B. Kalau ke puskesmas, penyakit-penyakitnya adalah penyakit yang tidak gawat darurat. Dan kemudian, karena saya internis, saya nggak pernah bilang perempuan berusia 24 tahun datang ke poli penyakit dalam. Lah, kan yang diuji kan adik-adik yang akan menjadi dokter umum. Saya tidak akan menuliskan ke poliklinik penyakit dalam, tidak. Saya akan menuliskan ke puskesmas atau ke klinik keluarga, yang mana penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kompetensi adik-adik semua. Jadi saya tidak akan membuat soal, ya, di mana soal tersebut kompetensi penyakit dalam. Ya. Jadi saya beberapa kali mereview soal ujian sebelum ujian UKM PPD, kan saya mereview soal itu. Modelnya seperti itu. Jadi ada sini ya vignette-nya ya. Perempuan, laki-laki atau perempuan usia berapa, kemana, nah, keluhannya apa, sejak kapan. Nah, itu adalah kualitas soal yang baik. Ya. Kemudian dia akan meletakkan clue-cluenya yang spesifik. Ya, spesifik sekali. Tidak akan multitafsir. Karena itu menyulitkan. Nah, keluhan ini adalah berdebar-debar. Kalau berdebar-debar, itu miliknya hipertiroid. Berdebar-debar yang lain milik siapa? Milik jantung, misalnya atrial fibrilasi. Nah, oleh karena itu lihat di sini, diagnosis berdebar-debar, hipertiroid atau kelainan jantung nih. Nah, keluhan disertai sulit tidur dan berat badan menurun. Nah, berat badan menurun adalah suatu simptom dari kelainan metabolik. Baik dia diabetes, ya, hipertiroid pun dia berat badan menurun. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 150/60. Ingat, adik-adik, hipertiroid itu menyebabkan tekanan darah itu rentang antara sistolik dan diastolik itu sangat jauh.
Jadi ini tekanan darah 150/60 ya. Kemudian nadinya 120 kali per menit karena dia takikardi. Suhunya 37,4 derajat Celcius, suhu meningkat ini disebabkan karena hipermetabolik. Mata menonjol, ada exophthalmos. Nah, ini udah ciri-cirinya udah ke tiroid ini. Pada leher anterior terdapat massa yang ikut bergerak. Pada pemeriksaan penunjang, FT4-nya meningkat dan TSH menurun. Kadar TSH-RAB. Tahu nggak ini TSH-RAB? TSH-RAB ini adalah suatu antibodi yang ada dalam tubuh kita, yang mana tubuh kita ini ketika menghasilkan antibodi ini dia nempel di reseptor TSH. Jadi gini, tiroid itu T3 dan T4 itu dihasilkan oleh hormon tiroid. Ya, hormon tiroid. Nah, distimulasi oleh TSH. Jadi TSH itu adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, keluar dia tuh. Kemudian dia akan nempel di reseptornya, di reseptor TSH di kelenjar tiroid. Ketika TSH nempel di reseptor kelenjar tiroid, akibatnya T3 dan T4 akan keluar. Jadi ada suatu penyakit di mana tubuh kita ini menghasilkan antibodi. Jadi pertamanya adalah infeksi virus dulu. Kemudian tubuh kita menghasilkan antibodi. Yang mana antibodi ini strukturnya mirip dengan TSH. Makanya disebut sebagai TSH-RAB. Antibodi yang mirip dengan TSH. Yang mana ketika dia mirip, dia akan nempel di reseptornya. TSH-RAB namanya. Nah, ini clue-nya adalah ini milik Graves' disease. Ya, ingat ada deh. Kalau misalnya TSH-RAB-nya positif, itu adalah suatu Graves' disease. Dok, kenapa nggak hipertiroid? Kenapa nggak tirotoksikosis? Gitu? Kenapa nggak toxic adenoma goiter? Kenapa nggak tiroiditis Hashimoto? Karena gini, beda pada terminologi dari tirotoksikosis, hipertiroid, dan Graves' disease itu berbeda. Berbeda sekali. Karena saya letakkan TSH-RAB itu menandai bahwa itu adalah Graves' disease. Nih penjelasannya. Jadi gini ada semua. Tirotoksikosis adalah peningkatan kadar hormon tiroid di dalam darah yang menimbulkan sejumlah gejala, tremor, peningkatan denyut jantung, sampai penurunan berat badan. Jadi gini, simptom dari peningkatan hormon tiroid adalah namanya tirotoksikosis. Simptom dari peningkatan kadar tiroid adalah tirotoksikosis, simptomnya. Nah, tetapi ketika peningkatan hormon tiroid tersebut disebabkan karena hiperfungsi dari kelenjar tiroid, itu namanya hipertiroid. Jadi tirotoksikosis yang penyebabnya disebabkan karena hiperfungsi dari kelenjar tiroid namanya hipertiroid. Hipertiroid adalah tirotoksikosis yang penyebabnya adalah hiperreaktivitas kelenjar tiroid. Jadi kalau misalnya orang dengan gejala hipertiroid itu, ya kita ngomong tirotoksikosis dulu, keracunan tiroid. Tapi apakah betul penyebabnya disebabkan karena peningkatan aktivitas dari tiroid? Belum tentu. Karena ada penyakit di mana kayak tiroiditis. Tiroiditis tahu tiroiditis? Tiroiditis itu namanya itis. Radang pada tiroid. Di mana tiroidnya tersebut rusak. Ketika dia rusak, hormon T3 dan T4-nya itu akan masuk ke dalam darah dan menyebabkan tirotoksikosis. Nah, itu adalah suatu tirotoksikosis yang bukan disebabkan karena hipertiroid. Kalau hipertiroid itu disebabkan karena si pabriknya ini, dia menghasilkan produk yang sangat banyak. Nah, itu namanya hipertiroid. Tapi kalau tiroiditis adalah tiroidnya itu kena infeksi, kena virus, kena bakteri, akibatnya pabriknya pecah, karena pabriknya pecah mengeluarkan produk-produk T3, T4 ke dalam darah. Sama seperti peningkatan enzim CKMB dan troponin I pada pasien miokard infark. Persis seperti itu. Jadi ketika terjadi kerusakan pada miokard infark karena adanya hipoksia, terjadi peningkatan CKMB dan troponin I. Karena dia rusak, sama seperti tiroiditis. Itis, tiroid, radang pada tiroid. Kalau hipertiroid adalah, jadi pabriknya itu hiperfungsi dia. Itu. Nah, sedangkan kalau Graves' disease,
Karena hipertiroid ini penyebabnya banyak. Ya, salah satu yang terbanyak adalah Graves' disease. Jadi Graves' disease ini adalah salah satu penyebab dari hipertiroid yang disebabkan karena adanya autoantibody yang beredar dalam darah berikatan dengan reseptornya. Jadi dia tuh TSH-like substance. Jadi substansi yang mirip dengan TSH. Ya, selain itu juga kalau Graves' disease itu TSH-RAB-nya positif, kemudian ada hipertiroid. Kenapa dok dia hipertiroid? Ya, iya betul. Karena tirotoksikosis yang penyebabnya adalah hiperaktivitas tiroid. Kenapa kok bisa Graves' disease, dok? Bukan hipertiroid aja. Karena TSH-RAB-nya positif. Graves' disease ditandai dengan 4 kelainan, yaitu struma diffus. Nah, ada harus membedakan antara struma dengan hipertiroid. Jadi kalau pembesaran leher bukan hipertiroid namanya deh, tetapi adalah gondok atau goiter atau struma. Same at all, semua sama. Nah, jadi struma, goiter, gondok, nah itu namanya adalah pembesaran kelenjar tiroid. Karena pembesaran kelenjar tiroid itu ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Kalau beracun berarti itu adalah hipertiroid. Jadi pembesaran leher yang hipertiroid adalah gondok beracun. Kalau orang-orang kampung bilang gondoknya beracun apa enggak? Racunnya itu apa sih? T3, T4-nya itu. Ada nggak sih dok yang hipertiroid tapi bukan Graves' disease? Ada. Yaitu pada pasien-pasien dengan kanker tiroid. Misalnya dia kanker tiroid, tiroidnya kena. Karena dia kanker, memperbanyak diri, sel-selnya menghasilkan T3, T4. Kemudian hormon T3, T4 itu masuk ke dalam aliran darah menyebabkan hipertiroid. Gitu. Jadi hipertiroid itu intinya T3, T4 meningkat. Penyebabnya siapa? Hipertiroid. Loh, kok tiroiditis bukan ya? Karena tiroiditis itu rusak. Dia bukan hiperaktivitas, tapi rusak. Kemudian hormonnya itu masuk ke dalam darah. Gitu. Ya. Nah, ada 4 tanda Graves' disease ini. Hipertiroid, dermopati, oftalmopati, dan ada namanya pembesaran tiroid secara diffuse. Jadi pembesaran tiroid itu kelenjar tiroid itu kan seperti pupu-pupu ya. Nah, di mana pembesarannya itu bisa diffuse, artinya semuanya membesar, semua kelenjar membesar. Ada juga pembesaran yang noduler, jadi nodul-nodul. Maka disebut sebagai struma noduler, struma diffusa. Kalau struma noduler non-toksik, berarti gondok beracun, gondoknya cuma satu sisi saja, yang mana dia tidak menghasilkan hormon tiroid yang banyak. Kalau penyakit Graves, strumanya apa? Struma diffus, pembesarannya diffus. Struma diffusa, toksik nggak toksik? Struma diffusa toksik, itu adalah Graves' disease. Yang mana struma diffusa toksik ditambah ada kelainan kulit, yang mana kulitnya itu kering, dan ada oftalmopati, di mana matanya itu menonjol. Menonjolnya itu bukan disebabkan karena peningkatan hormon T3, T4 ya, tetapi disebabkan karena adanya TSH-RAB-nya menempel pada otot-otot okuler. Makanya dia membengkak. Ketika dia membengkak, matanya itu keluar. Karena rima orbitanya itu terlalu penuh dengan otot yang membesar itu. Jadi secara sederhana, Graves' disease menyebabkan hipertiroid, tapi hipertiroid menyebabkan tirotoksikosis. Jadi yang paling bawah tirotoksikosis, kemudian hipertiroid, paling atas lagi spesifik lagi Graves' disease. Jadi semua pasien-pasien dengan peningkatan metabolisme tiroid, misalnya berkeringat dan sebagainya, itu namanya tirotoksikosis. Tapi ketika kita periksa, oh ternyata penyebabnya adalah tiroid. Itu hipertiroid. Penyebab hipertiroid siapa? Graves' disease. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini diagnosisnya adalah Graves' disease. Tirotoksikosis bukan. Karena ini sudah ada TSH-RAB. Karena tirotoksikosis itu terlalu luas diagnosisnya. Hipertiroid pun sama. Kalau Graves' disease itu sudah spesifik. Graves' disease menyebabkan hipertiroid, yang mana hipertiroid ini menyebabkan gejala klinis tirotoksikosis. Gitu. Kalau toxic adenoma goiter, jadi gini, goiter adenoma berarti ada kelenjar yang membesar, yang membengkak. Toxic namanya. Toxic berarti T3, T4-nya meningkat. Ini goiter toxic adenoma goiter ini biasanya keganasan. Kalau tiroiditis Hashimoto adalah rusaknya kelenjar tiroid yang menyebabkan
peningkatan kadar T3 dan T4. Tapi yang meningkat T3 dan T4 itu bukan karena hiperaktivitas, karena kalau tiroiditis Hashimoto ini adalah kelainan si tiroid ini rusak karena adanya antigen dan antibodi dalam tubuh kita menghancurkan, sama seperti DM tipe 1. Tiroiditis Hashimoto ini. Kalau DM tipe 1 itu adalah antibodi kita merusak sel beta, sedangkan tiroiditis Hashimoto adalah antibodi kita menghancurkan kelenjar tiroid. Nah, bedanya dengan Graves apa, Dok? Ya, kalau misalnya Graves itu antibodinya tidak merusak, tetapi antibodinya tuh mirip dengan TSH. Gitu. Kalau tiroiditis Hashimoto adalah antibodinya merusak kelenjar tiroid. Ngerti nggak? Claudia ngerti? Ya, Dok. Apa? Ngerti gimana? Untuk perbedaan dari Graves' disease dan tiroiditis Hashimoto. Oke. Sudah ngerti ya? Sudah paham ya? Ya, Dok. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, soal kedua ya. Saya minta yang jawab Fiesta Prima. Yang keras. Seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar, demam, gelisah. Pada pemeriksaan fisik, kesadarannya somnolen dengan tekanan darah 150/85, tadinya 132 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, suhunya 38 derajat, matanya eksoftalmos. HB-nya 12, leukositnya 16.000, trombositnya 240.000, kadar FT4-nya 15,1 meningkat, TSH-nya turun. Diagnosis pada pasien ini adalah debar-debar. Apa tuh? Ada demam. Kan sudah saya jelasin tadi. Tirotoksikosis ya, Dok. Kan dia ada berdebar-debar, ada demam. Terus tadi dia juga ada tremor, berat badan, gelisah. Matanya ada eksoftalmos. Demam, infeksi glukosid. T4-nya meningkat. Tiroid ya, tiroid. Apa namanya? Yo. Kalau saya tambahkan pada perabaan kelenjar tiroid didapatkan perabaannya difus. Diagnosanya apa? Storma. Pada pemeriksaan fisik leher didapatkan strumanya difusa. Diagnosisnya apa? Graves' disease. Graves' disease, oke, betul kalau itu difusa. Tapi ada hal yang perlu adik-adik ingat di sini. Saya belum belum masukkan di sini. Seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar, demam dan gelisah. Nah, salah ini. Ini soalnya kurang kemana dia? Yang baiknya adalah seperti ini. Seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar, demam dan gelisah, dibawa oleh keluarganya ke UGD rumah sakit. Nah, yang jaga UGD saya apa kamu? Yang jaga UGD itu dokter umum atau dokter spesialis? Dokter umum. Oke, dokter umum. Berarti ini masuk dalam level kompetensi berapa? 4. 3B ini. 3B. Nah,
Kalau 3B, di sini lihat diagnosis yang 3B. Ya. Grave disease bukan. Tirotoksikosis bukan. Krisis. Antara hiperadrenalism Sama atau krisis tiroid. krisis ini dong. Jadi ada satu kondisi, saya juga kurang pas ini, ya. Ada satu kondisi bahwa keluarganya ada satu kondisi di mana terjadi peningkatan secara mendadak efek dari kelenjar tiroid. Nah, dia keluarnya berdebar-debar, demam, gelisah. Jadi sebenarnya ada 3 organ utama yang kena. Pertama otak. Otak kena. Mana tandanya nih? Gelisah nih. Kemudian dia somnolen. Kesadaran. Berarti dari otaknya. Kedua, berdebar-debar, nadinya 132 kali ke jantung. Kemudian ke respirasi, dia 28 kali. Dia sesek tuh. Suhu 38. Ya. Nah, ini lebih cocok. Diagnosisnya adalah krisis tiroid. Kenapa dok kok krisis tiroid? Dia itu secara hormonal ini sudah ada tanda kelainan tiroid. Yang mana dok krisisnya? Ya, krisisnya nih somnolen. Kalau kesadaran sudah somnolen, itu sudah ada tanda-tanda kegawat daruratan. Ya. Kemudian gelisah. Gelisah ini kan dia ngamuk-ngamuk dia. Ya. Kemudian somnolen, dibangunin baru bangun, kemudian tidur lagi nggak sadar gitu. Ya. Nah, ini ada namanya skala Burswatowski score. Yang mana skor ini adalah untuk menentukan dia ini ke arah mana. Lebih ke arah thyroid storm atau krisis tiroid, atau impending, atau storm unlikely. Jadi nggak seperti stormnya itu. Nah, dilihat dari sini dihitung ada semua. Pertama, suhunya. Suhunya ini 38. 38 itu setara dengan suhu berapa? Lebih dari 100 nih. Masuk 10 poin. 10 poin sudah masuk. Kemudian, central nervous system, somnolen. Oke. Masuk ke gelisah nih ya, agitasi ya. 10 tambah 10 udah apa? Sudah 20. Kemudian, ini takikardi. Takikardi masuk di sini. Di 130. Ya. Ini 132. Nah, kalau 132 masuk di sini. 10 tambah 10, di sini ya 20 tambah dengan 20, berarti sudah 40. Ya. Sudah 40. Kemudian ini harus saya tambahkan diare nih. Atau ada pada pemeriksaan paru ada ronki basah. Nah, ini masuk ke dalam sini. Jadi 3 organ. Ya, central nervous system 1. Kedua gastrointestinal. Ketiga adalah kardiovaskuler. 4 satu lagi itu suhu nih. Tadi saya bilang 4 ya. Suhu, susunan saraf pusat, gastrointestinal, dan jantung. Itu adalah lebih cocok krisis tiroid. Karena hipertiroid itu dan grave disease, itu banyak pasien saya grave disease dan hipertiroid itu di rawat jalan banyak. Ada harus tahu, paham hipertiroid apa, grave disease apa. Kalau hipertiroid dengan struma diffusa, kemudian matanya exophthalmos, ya, kemudian ada kelainan kulitnya kering, namanya grave disease. Tapi tanpa itu, jadi ada pasien datang ke puskesmas atau klinik bahwa hasil laboratorium FT4-nya dia itu tinggi, TSH-nya dia rendah, tapi tidak ada ditemukan tanda-tanda grave disease yang lain. Misalnya tidak ada exophthalmos, tidak ada struma, ya, ada cukup mendiagnosisnya hipertiroid saja. Dan ada pembesaran, kalaupun ada pembesaran ini diffuse nodul, dia ada nodul-nodul. Makanya ketika tiroidnya membesar, ada harus pegang. Dia itu diffuse atau dia noduler. Nodul itu
pembesaran cuma satu sisi saja dan pembesaran tidak merata. Nah, itu namanya noduler namanya. Ya. Sudah paham belum? Kalau tiroid nih. Ya, saya hitamin. Aci nih harusnya nih ya. Saya baca ya, seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan mudah lelah dan gelisah, mudah berkeringat, jantung berdebar-debar, dan mata seperti melotot. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan FT4-nya normal dan TSHS, misalnya TSHS. Nah, saya juga tidak meletakkan ini kemana, ini soalnya kurang bagus juga nih. So, datang ke klinik, ke puskesmas ya, harus seperti itu. Jadi kualitas soal yang baik itu seperti ini. Jangan tiba-tiba nanyain apa, terus ini antara vignette dengan pertanyaan dan jawaban itu harus nyambung. Jadi tanpa ada vignette saja, adik-adik sudah bisa menjawab, berarti pertanyaannya jelek. Soalnya jelek. Itu nggak akan saya terima kalau saya jadi reviewernya. Jadi ini seorang wanita 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah dan gelisah, mudah berkeringat, sebagainya. Pemeriksaan laboratorium mendapatkan FT4 normal dan TSH-nya menurun. Jadi adik-adik semua, hipertiroid tanda pertama adalah TSH-nya menurun dulu. Kemudian dicek FT4-nya. Ingat ya, FT4, bukan T4. Yang F-nya. Bedanya adalah, kalau FT4 dan T4 sendiri, kalau T4 itu dia itu masih berikatan dengan protein plasma. Albumin, globulin. Globulin binding thyroid namanya. Ya. Thyroid binding globulin, thyroid TBG namanya. Nah, ketika dia free itu artinya dia sudah dilepaskan oleh protein plasma dan dia sudah berefek. Nah, yang kita nilai adalah yang free-nya, Dede, semua. Jadi bukan yang T4-nya. Kenapa, Sulaiman? Mau nanya? Kamu raise hand? Maaf dok, kepencet dok. Oh, kepencet. Ya. Iya, dok. Jadi yang kamu cek itu adalah FT4-nya, bukan T4 ya. Ini adalah algoritmanya. Nah, ini ya. Algoritmnya investigasi penyakit tiroid. Jadi yang adik-adik harus periksa pertama adalah TSH. Ya. Jadi FT4 dan FT3 ini tesnya tidak diindikasikan untuk screening. Jadi screening pertama adalah cek TSH-nya. Ketika TSH-nya ini rendah, ya TSH-nya below the lower limit or normal, lihat FT4-nya. Kalau FT4-nya dia tinggi, berarti sudah terdiagnosis hipertiroid. Tapi ketika FT4-nya dia normal, TSH-nya turun. Kenapa dok turun? Karena feedback negatif. Ya, FT4 normal, kemudian apalagi yang kita lakukan pemeriksaan, FT3. Ketika FT3-nya normal, berarti ini adalah suatu kondisi di mana hipertiroid yang subklinis, tidak perlu dikasih obat. Ya, saya ulangi. TSH rendah, cek FT4. FT4-nya tinggi, hipertiroid. Kalau FT4-nya normal, pemeriksaan lanjutan adalah FT3. Ketika FT3-nya tinggi, hipertiroid. Ketika FT3-nya normal, dia ini dievaluasi 6 sampai dengan 1 tahun, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Ya, dan dia didiagnosis sebagai hipertiroid yang subklinis. Dia sudah hipertiroid, tetapi secara klinis tidak muncul. Karena klinis muncul dari mana? Dari bergemetar, dari berkeringat. Nah, gemetar, berkeringat, mencret, dan sebagainya itu berhubungan dengan peningkatan kadar FT3 atau FT4. Kemudian, kalau hipotiroidism, apa dok ininya? Nah, TSH-nya lebih tinggi dibandingkan normal. Ya. Ketika TSH-nya tinggi, cek
kamu cek FT4-nya. Ketika FT4-nya dia normal, dia bukan hipertiroid, hipotiroid. Bukan, enggak ada namanya hipotiroid yang subklinis, enggak ada dari semua. Kalau dia rendah, namanya hipotiroidism terkonfirmasi. Dok, kalau ini kan untuk hipertiroid dan hipotiroid, grave disease yang mana gitu? Lah, kan saya bilang tadi, kalau grave disease itu berhubungan dengan lihat strumanya. Kalau strumanya difusa, kemudian matanya exophthalmos dan ada kelainan kulit, berarti itu adalah grave disease. Hipertiroidnya apa? Ya, hipertiroid itu adalah satu bagian dari grave disease. Jadi 4 tanda grave disease hipertiroid, dermopati, ophthalmopati, dan satu lagi adalah strumanya yang difusa. Ya. Kok udah ada item-itemnya semua nih ya? Nggak seru ya? Saya jawab aja ya. Wanita 35 tahun mengeluh benjolan pada leher bagian depan. Pasien juga mengeluh sering berkeringat, nafsu makan menurun, dan berat badan turun. Nah, ini udah menandai bahwa hipertiroid. Pasiennya sedang hamil 10 minggu. Pada pemeriksaan TSHS, dia menurun dan FT4 dia meningkat. Ini hipertiroid. Tapi yang kita perlu harus bold and underline-nya adalah pasien ini sedang hamil. Nah, berarti kita harus mengetahui obat-obat hipertiroid mana yang aman untuk ibu hamil. Nah, ya, PTU, metimazol, karbimazol, iodida, propranolol, ini adalah suatu obat yang digunakan untuk hipertiroid. Nah, tapi kini ada semua. Propiltirourasil, metimazol, dan karbimazol, ini adalah suatu obat yang akan menekan produksi dari T3-T4. Sedangkan iodida adalah suatu obat yang akan menurunkan sekresi dari T3-T4 dari kelenjarnya masuk ke dalam darah. Nah, oleh karena itu, iodida ini cocok diberikan pada pasien-pasien dengan krisis tiroid atau pada pasien-pasien yang rencana besok mau operasi. Karena iodida ini akan menurunkan vaskularisasi dari kelenjar tiroid. Kenapa dok kok iodida ini kan suatu elektrolit yang digunakan tubuh kita untuk membentuk T3-T4. Jadi T3-T4 itu disusun dari iodium. Dok, dimasukkan iodium bukannya T3-T4-nya bakal meningkat, dok? Betul. Dia meningkat ketika T3-T4-nya turun. Tapi ketika T3-T4-nya dia tinggi, dikasih iodida, justru iodida ini akan feedback negatif. Woi, gua ini udah kebanyakan loh iodiumnya, sudah banyak loh T3-T4-nya, jangan terlalu banyak. Gitu. Ketika dikasih iodida lebih banyak, akibatnya adalah bisa menyebabkan aliran darah menurun ke situ. Kenapa? Karena udah kebanyakan loh iodidanya nih, T3-T4 ini sudah kebanyakan. Kira-kira dong, pembuluh darahnya itu akan vasokonstriksi secara otomatis. Tubuh kita ini sudah diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Ketika satu fisiologi yang meningkat, dia akan menurunkan fisiologi yang lain. Nah, kalau propranolol ini adalah suatu obat yang digunakan oleh tubuh kita. Jadi T3-T4 itu diproduksi oleh rumahnya, oleh pabriknya di tiroid. Dihentikan produksinya, diturunkan produksinya oleh propiltirourasil. Diturunkan sekresinya, diturunkan aliran darah ke situ oleh iodida. Kalau propranolol ini, ketika sudah ada T3 dan T4 di dalam jaringan, propranolol ini adalah suatu obat yang akan menghalang-halangi aksi dari T3 dan T4 di jaringan. Jadi ketika orang berdebar-debar, berkeringat dan sebagainya, propranolol bisa dikasih. Karena dia akan menurunkan efek metabolik yang diakibatkan dari T3 dan T4 yang terlalu banyak di dalam tubuh kita. Jadi kalau ketemu pasien grave hipertiroid gitu ya, tanpa ada krisis ya kita bisa berikan propiltirourasil atau metimazol atau karbimazol. Saya bilang atau ya. Dan propranolol dikombinasi karena propranolol ini adalah obat untuk menghadang aksi dari T3 dan T4 di jaringan. Sedangkan propiltirourasil, metimazol, dan karbimazol adalah obat yang akan menurunkan produksi. Jadi yang aman siapa? Obat-obat anti tiroid
pada kehamilan. Yang aman itu adalah PTU. Aman pada semester pertama. Ya, lihat kasusnya. 10 minggu, trimester 1. Oke. Wah, kurang seru juga nih, udah item-itemnya saya lupa saya matiin lagi. Dah, nggak apa-apa deh ya. Oh, nggak ada yang ini, nggak ada ya. Soal bonus dari saya ini ya. Jadi ada laki-laki 35 tahun. Nah, ini juga harus kemana nih dia datangnya nih, kurang bagus soalnya nih ya. Seorang pria 35 tahun mengeluh nyeri pada leher bagian depan. Tahun datang ke klinik. Mengeluh. Disertai dengan demam. Demam, ya ingat demam itu demam. Kalau hipertiroid itu bukan demam ada namanya, tapi hiperpireksia. Beda antara demam dengan hiperpireksia. Kalau demam ini ada stimulasinya, set point-nya naik. Kalau hiperpireksia itu nggak didahului peningkatan suhu dengan setting di hipotalamus meningkat. Harus paham itu dulu ya, antara demam dan hiperpireksia. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah sekian, nadinya naik, suhunya naik, respirasi sekian. Terdapat pembesaran leher bagian depan dan pembesaran kelenjar getah bening servikal minimal. Tremor halus pada kedua tangan. Nah, ingat, pembesaran leher bagian depan. Harusnya saya tambah-tambahin ini tanda-tanda radang. Teraba hangat. Nah, ingat, itis ditandai dengan KDRT. Kalor, doror, rubor, dan tumor. Kalor merah, kalor itu demam, dolor nyeri, KDR, rubor merah, T, tumor berarti membesar. Nah, kenapa saya katakan ini tiroiditis? Ya, dia ada demam. Kemudian pembesaran leher bagian depan dan kelenjar getah bening. Nah, saya masukkan di sini pembesaran kelenjar getah bening servikal yang menandai bahwa adanya suatu limfadenopati. Mungkin ada yang pernah waktu kecil tangannya misalnya kesusuban, tangannya itu cantengan jempolnya itu, ya. Coba periksa kelenjar inguinalnya itu membesar, karena pos dari leukosit itu adalah di di kelenjar getah bening. Jadi ketika ada infeksi di situ, kelenjar getah beningnya akan memperbanyak diri, membesar, sehingga sel leukosit akan meningkat. Akibatnya adalah dia memperbanyak pasukan. Jadi saya letakkan di sini pembesaran kelenjar getah bening itu adalah sebagai clue yang menyatakan bahwa ini adalah suatu infeksi. Ya, infeksi. Kemudian ada namanya peningkatan leukosit darah. Karena hipertiroid secara umum tidak ada peningkatan leukosit pada darah. Saya jawab satu-satu ya. Dok, kenapa nggak struma Hashimoto? Hashimoto tiroiditis itu adalah suatu tiroiditis juga. Tiroiditis ada 3, bisa dicatat ada semua. Tiroiditis akut, tiroiditis subakut, dan tiroiditis kronis. Kalau tiroiditis akut, penyebabnya adalah infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri itu sifatnya panas, demam gitu ya. Kemudian ada leukositosis. Kalau subakut lebih dari 14 hari namanya tiroiditis et causa virus. Ya. Kemudian yang sudah kronis yang lebih dari 1 bulan itu adalah namanya tiroiditis Hashimoto yang penyebabnya adalah autoimun. Tiroiditis akut, rusaknya tiroid disebabkan karena bakteri. Bakteri itu masuk ke dalam kelenjar tiroid, rusak kelenjar tiroidnya. Karena rusak kelenjar tiroidnya, hormon-hormon yang ada dalam kelenjar tiroid keluar. Sehingga terjadilah peningkatan T3 dan T4. Bisa membaik nggak, dok? Bisa kalau terjadi proses regresi, proses perbaikan. Kemudian pabriknya dibentuk lagi, menghasilkan produk lagi nantinya. Tapi ketika terjadi tiroiditis Hashimoto, kerusakannya itu kronis sekali, 1 bulan. Sehingga tertinggal jaringan parut di dalam kelenjar tiroid. Yang mana
tadinya kelenjar tiroid itu berfungsi, ketika digantikan dengan kelenjar kelenjar yang sudah banyak jaringan parut, akibatnya kehilangan fungsi. Oleh karena itu, terjadilah suatu hipotiroid. Jadi hipotiroid itu adalah suatu kondisi penurunan kadar tiroid yang disebabkan karena tiroiditis Hashimoto. Jadi penyebab terbanyak salah satunya adalah tiroiditis Hashimoto. Hipotiroid yang lain bisa nggak dok? Karena penyakit yang lain bisa. Ada pasien saya hipertiroid. Karena dia nggak sabar minum obat, maunya di nuklir ke Bandung. Diberikan nuklir, dikasih iodium, dosis tinggi, radiasi, akibatnya rusak pabriknya, akibatnya terjadi hipotiroid. Kalau Hashimoto adalah seperti DM tipe 1 adik-adik semua. Jadi DM tipe 1 adalah sel betanya rusak. Kalau tiroiditis Hashimoto, sel kelenjar tiroidnya yang rusak. Kalau Graves' disease nggak, ya di sini nggak ada tanda-tanda Graves' disease di sini nih ya. Dan tidak ada exophthalmos, nggak saya kasih di sini. Kemudian struma koloidal. Kalau struma koloidal itu koloidnya. Jadi terjadi pada pasien-pasien dengan goiter epidemika namanya. Jadi pada pasien dengan pembejalan gondok karena kekurangan iodium. Itu namanya struma koloid. Koloidnya banyak. Itu namanya adalah struma diffusa yang hipotiroid. Ingat lagi, kalau struma itu pembesaran leher. Kalau struma multinodosa toksik adalah gini. Pembesaran leher, yang mana pembesaran itu berbenjol-benjol di sini nodusa multi. Jadi nodul-nodulnya banyak sekali dan toksik dan menghasilkan T3 dan T4 sangat banyak. Itu adalah struma multinodusa yang toksik. Sampai sini ada pertanyaan? Sulaiman, ada pertanyaan? Ini pada tidur semua apa enggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Satu ngerti banget, yang kedua nggak ngerti banget. Saya harap yang pertama ya, yang ngerti banget. Baru ngerti sekarang ya? Muhlis, ada pertanyaan Muhlis? Muhlis, ada pertanyaan? Enggak, Dok. Pak Prabowo, ada pertanyaan Pak Prabowo? Eka Endah, ada pertanyaan? Cukup, Dok. Deno Madasa, ada pertanyaan nggak? Maaf, Dok, saya boleh izin bertanya, Dok? Boleh, silakan. Jadi saya punya temen, Dok. Dia menderita urtikaria kronis. Lalu dia sudah berobat ke dokter spesialis kulit. Nah, urtikaria kronisnya udah berlangsung lebih dari sebulan, sekitar 3 bulan, Dok. Lalu dia diperiksa untuk FT4 sama TSH, Dok. Didapatkan bahwa ada peningkatan ini, Dok, FT4 dan penurunan TSH, Dok. Oke, terus? Apakah ada hubungannya, Dok? Apakah ada hubungannya antara urtikaria kronisnya dengan hipertiroid, Dok? Yang saya pertanyakan adalah, apakah matanya menonjol? Tidak ada tanda-tanda Graves, Dok. Oke, berarti dia hipertiroid saja. Nah, penyebabnya ada yang lain. Kita harus cari tahu. Untuk menentukan dia benar-benar Graves atau tidak, pemeriksaan apa yang harus kamu ajukan?
Dari kuliah tadi saya. TSH-RAB. Nah, pintar. Jadi kamu harus pastikan apakah itu grave atau tidak. Kamu cek TSH-RAB-nya dulu, ya. Kemudian, apakah ada hubungan atau tidak? Penyakit grave disease itu adalah suatu penyakit imun. Walau bagaimanapun namanya sistem penyakit imun, dia berkaitan dengan penyakit imun yang lain. Ingat adik-adik semua. Misalnya adik-adik kena asma, ibunya kena asma nggak saya tanya? Enggak, tapi dia ada namanya urtikaria. Nah, itu namanya penyakit imun juga. Jadi dia sambung menjambung gitu. Jadi defek genetiknya dia tidak muncul sebagai manifestasi asma bronkial, tetapi muncul dengan urtikaria. Gitu ya. Nah, oleh karena itu harus dipastikan. Kalau dia tidak ada hubungannya, berarti merupakan tidak satu clinical entity dengan antara gatal-gatalnya itu dengan keluhan hipertiroidnya. Jadi kita obati satu-satu. Gitu ya. Ya dok, terima kasih dokter. Elizabeth, ada pertanyaan? Enggak, dok, cukup, dok. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya ke DM nih. Ini DM tipe lain. Ada laki-laki 18 tahun dengan riwayat sindrom Down pada pemeriksaan glukosa darah sewaktu 345 dan dilakukan pengecekan ulang hasilnya 380. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Adik-adik, ini dihadapkan pada DM tipe 1. DM itu ada berapa tipe? Meli, ada berapa tipe DM itu? Ada DM1, DM2, sama DM tipe lain, dok. Oke, Siti Zahnia. DM tipe 2 itu penyebabnya apa? Pola hidup, dok. Pola hidup. Gaya hidup. Gaya hidup. Kalau DM tipe 1, analia. Apa penyebabnya analia? Ya, dok. DM tipe 1 karena penurunan insulin absolut, dok. Ya, disebabkan karena apa? Karena apa? Yo. Jadi DM tipe 1 intinya adalah sel beta pankreasnya rusak karena sistem pertahanan tubuh kita sendiri merusakkan, saya sudah kasih tahu tadi, sama dengan Hashimoto thyroiditis. Kalau DM tipe 2, adanya suatu resistensi insulin. Sensitivitas insulinnya menurun. Ya. Kalau DM kongenital adalah suatu kelainan, DM itu DM 1, 2, kongenital, DM gestasional, DM itu muncul karena kehamilannya. 3 tipe DM. Dan ketika ada satu DM yang tidak masuk ketiga itu namanya DM tipe lain. Nah, pada pasien ini saya masukkan ada sindrom Down-nya. Nah, ternyata ada diabetes pada pasien sindrom Down karena kelainan genetik. Nah, ini adalah DM tipe lain yang mana penyakitnya ini adalah yang disebabkan karena penyakit yang lain, misalnya defek genetik fungsi sel beta, defek genetik dan sebagainya. Sindrom Down di sini.
Jadi sederhananya apakah ini DM tipe 1, DM tipe 2, atau DM gestasional? Selain itu adalah DM tipe lain. Kalau DM gestasional intinya adalah DM itu muncul karena kehamilannya. Kenapa kehamilannya? Dia muncul masuk pada trimester yang mana plasenta itu sudah matang. Pada minggu keberapa plasenta sudah matang? Pada minggu ke 36. ketuaan, 36 itu. Minggu ke 22, 22 itu sudah matang itu plasenta. Nah, dia muncul pada minggu ke situ. Jadi ketika dia diabetes pada usia kehamilan 24 minggu, berarti itu DM yang terkait dengan kehamilannya. Tapi ketika dia DM pada kehamilan minggu ke-10, ya memang dari sononya dia DM. Tapi ketika minggu ke-10 dia tidak ada DM, kemudian di minggu ke-28 dia DM. Nah, itu DM gestasional. DM yang muncul karena kehamilannya. Kenapa kehamilannya? Karena kita lihat usia dari plasenta. Karena plasenta ini menghasilkan suatu hormon-hormon yang kontra insulin. Jahat dia sama insulin. Jadi, plasenta ini menghasilkan hormon-hormon yang jahat dengan insulin. Yang mana insulin ini tidak bisa berefek dengan baik. Sehingga menyebabkan diabetes pada gestasional. Dia akan hilang nggak, dok? Ketika plasentanya keluar, akan hilang. Tetapi, sepertiga dari pasien dengan gestasional diabetes, 1 dari 4 pasien tersebut akan berlanjut menjadi DM tipe 2. Ya, gitu. Oke? Jadi ketika hamilnya sudah selesai, di persalinnya sudah oke, plasentanya lepas. Karena plasentanya udah lepas, otomatis nggak DM dong, dok? Betul. Tapi ada 1 dari 4 pasien yang diabetes mellitus yang sebelumnya adalah DM gestasional. Ya. Oke, yang ke-7 nih. Saya akan nanya siapa ya? Syarul Habibi. Di nomor 7. Ya, siap dok. Terima kasih dok. Untuk soal nomor 7, pemeriksaan hormon apa yang direkomendasikan untuk dilakukan. Jadi ada clue-nya wanita 36 tahun dengan keluhan berat badan yang meningkat 2 bulan ini. Kemudian ditemukan rambut halus di muka dan strie di abdomen serta tidak mens sejak 6 bulan yang lalu. Berat badannya 80 kg, tinggi badan 160 dan tekanan darah 13/8. Hormon yang diperiksa adalah ACTH, dok. ACTH? Sebentar, dok. Yakin? T4 TSH tidak, karena tidak ada kaitannya, dok. Kemudian testosteron juga. Kenapa kamu pilih itu? Iya, dok. Coba dirangkan ke saya. Ini wanita 36 tahun, keluhan berat badan meningkat 2 bulan ini. Terus saya tambah nih kontrol ke puskesmas. Ya. Keluhan berat badan meningkat 2 bulan ini. Ditemukan rambut halus di muka dan strie di abdomen. Lihat, rambut halus di muka normal nggak pada wanita? Tidak, dok. Kenapa dia bisa muncul rambut halus di muka dan strie di abdomen? Strie ini disebabkan karena apa? Strie. Maaf dokter, suaranya putus-putus, dok. Kenapa ada strie di abdomen? Rambut halus di muka ini menyatakan bahwa suatu Hirsutism. Hirsutism itu adalah suatu pertumbuhan bulu wanita yang tidak pada tempatnya. Nah, itu disebabkan karena peningkatan hormon seks. Ya, hormon. Oke? Ya, hormon seks.
pada laki-laki memiliki androgen, pada laki-laki memiliki estrogen, pada perempuan mengandung androgen. Yang mana produksinya itu sedikit sekali di namanya korteks adrenal. Nah, korteks adrenal ada 3 bagian. Yang pertama, zona glomerulosa. Yang kedua, zona fasciculata. Yang ketiga, reticularis. Nah, zona glomerulosa menghasilkan hormon yang namanya hormon apa? Ayo. Hormon kortisol, Dok. No. Glomerulosa itu mineral kortikoid. Oh, glo. Aldosteron. Zona yang bawahnya, zona fasciculata namanya, menghasilkan hormon glukokortikoid, kortisol dan sebagainya. Di bawahnya lagi ada namanya seks hormon, androgen dihasilkan oleh reticularis zonanya. Ini yang harus diperiksa apa? Jadi gini, korteks adrenal adalah suatu kelenjar adrenal yang stimulasinya oleh siapa? Di atasnya dia siapa? T3, T4 dihasilkan oleh tiroid. Di atasnya siapa? TSH. Mineral kortikoid, glukokortikoid dihasilkan oleh siapa? Oleh korteks adrenal. Di atasnya siapa dia? Ada hormon ACTH. Oke. Adenocorticotropin hormon. Oke. Ini masuk dalam kompetensi 2 ini sebetulnya, tapi ada yang keluar nanti takutnya itu. Karena bang soal itu tidak hanya kompetensi 3 dan 4 yang dikeluarkan, kompetensi 1, 2 juga kadang-kadang dikeluarkan. Ya, dilanjutkan nomor 8 ya. Nah, lihat nih. Seorang pasien SLE, pengobatan kortikosteroid, sudah beberapa bulan tidak berobat, masih mengkonsumsi kortikosteroid dengan dosis saat berobat atau tidak dikurangi atau beli sendiri. Terdapat moon phase striae pada abdomen. Moon phase dan striae abdomen itu adalah tanda peningkatan hormon kortisol. Oke, kortisol meningkat menyebabkan dia moon phase, mukanya seperti bulan, dan ada striae pada abdomen, warnanya ungu. Kemungkinan diagnosis pada pasien ini apa namanya? Cushing syndrome atau Cushing disease? Cushing syndrome. Kenapa sindrom? Kenapa nggak disease? Bedanya apa? Harus tes suppression dulu nggak, Dok? Tes low dose suppression. Apa bedanya Cushing syndrome dengan Cushing disease? Ayo. Duh. Aduh, saya ngejelasin lagi nih ya. Bedanya, aduh. Ya, ini bedanya nih. Ini loh yang tadi saya katakan tadi, ya. Nah, zona glomerulosa menghasilkan aldosteron, zona fasciculata menghasilkan ini, zona reticularis menghasilkan ini. Ini adalah korteks. Korteks itu 80%. Korteks itu ada 3 lapisan, zona glomerulosa, zona fasciculata, dan reticularis. Tengah ini yang biru dongker ini adalah medula, menghasilkan hormon epinefrin dan non-epinefrin. Nah, korteks adrenal ini dibagi 3, zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Zona glomerulosa menghasilkan aldosteron, fasciculata menghasilkan glukortikoid, androgen, estrogen, dan mineral kortikoid. Reticularis yang 7% ini menghasilkan estrogen.
menghasilkan androgen juga. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda, tadi kan saya bilang tanda-tandanya ada hirsutism, ada striae abdomen, natriumnya tinggi, dan lain sebagainya tinggi. Apa yang harus kita periksa? Nih ACTH. Karena ACTH ini yang menstimulasi korteks adrenal untuk menghasilkan ketiga hormon ini. Ketika jenis menstimulasi zona-zona ini. Nah, bedanya adalah antara Cushing disease dan Cushing disease dan Cushing syndrome. Ada lagi nih, ada di semua. Nih. Analia, ACTH dihasilkan oleh siapa? Hendra, ACTH dihasilkan oleh siapa? Hipofisis anterior, Dok. Nah, hipofisis anterior ini menghasilkan ACTH namanya. ACTH akan menstimulasi adrenal cortex untuk menghasilkan ini. Ya, oke. Kalau Cushing syndrome adalah suatu sindrom, adalah suatu simptom yang disebabkan karena peningkatan hormon-hormon kortisol. Kortisolnya tinggi nih. Kortisol tinggi itu namanya Cushing syndrome, bukan Cushing ya. Cushing, namanya Cushing, bukan Cushing. Jangan ke Inggris-Inggrisan kamu. Jadi Cushing namanya. Kalau ke Inggris-Inggrisan pusing, bukan Cushing nanti. Nah, kortisol ini adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal di zona fasciculata. Kortisol meningkat ada dua penyebab. Hiperfungsi adrenal atau hiperfungsi dari pituitari. Kalau hiperfungsi dari adrenal, berarti adrenal ini kayak hipertiroid. Menghasilkan banyak sekali kortisol. Itu namanya adalah hiperaldosteron, hiperadrenalism namanya. Hiperkorteks adrenalism. Jadi korteks adrenalnya hiper, terlalu berlebihan, menghasilkan kortisol. Nah, bisa nggak kortisol ini meningkat yang disebabkan karena ACTH dulu yang meningkat? Bisa ini. Bisa disebabkan karena si tumor ini, ya, tumor ini ada di hipofisis anterior. Terjadi tumor hipofisis anterior yang mana dia menghasilkan ACTH. ACTH tinggi menstimulasi korteks adrenal menghasilkan kortisol. Tapi kalau ACTH ini tinggi, yang ditingkatkan bukan kortisol saja, tetapi aldosteron juga tinggi, progesteron estrogen pun akan tinggi. Kalau terjadi pada laki-laki, akan terjadi pembesaran payudara. Kalau terjadi pada perempuan, akan terjadi suaranya ngebas, muncul kumis, muncul bulu di ketiak. Ya, coba periksa ibu-ibu nih yang lagi belajar, ketiaknya berbulu nggak? Kalau berbulunya lebat, itu hormonnya kelebihan gitu. Atau coba ngaca, kumisan nggak tuh? Kalau kumisan berarti androgennya tuh kebanyakan. Nah, ya. Ada namanya Cushing disease. Kalau Cushing disease adalah suatu Cushing syndrome. Cushing syndrome itu gejala-gejala Cushing. Moon phase, striae abdominal, buffalo hump, jadi ininya membesar. Itu disebabkan karena peningkatan kortisol. Kalau Cushing disease adalah Cushing syndrome yang penyebabnya adalah dari sini, dari penyakit hipofisis anterior. Jadi Cushing disease disebabkan karena ini, penyebabnya di atas, bukan di sini. Nah, dok, itu bedanya apa dengan SLE? Nah, kalau SLE, adik-adik semua, dia tuh impor kortisol. Dia memasukkan kortisol dari luar, dikasih dexamethasone, dikasih metilprednisolon. Dexamethasone dan metilprednisolon adalah suatu obat yang merupakan satu keranjang sama kortisol. Kortisol itu buahnya. Apelnya, manggahnya, itu adalah dexamethasone, prednisolon, metilprednisolon. Nah, itu. Oke? Jadi kalau disebut sebagai Cushing disease, berarti kalau disease ini di sini penyakitnya, di hipofisis anterior. Kalau Cushing syndrome, sindromnya aja. Jadi ini lebih cocok
lebih cocok diagnosisnya adalah Cushing syndrome. Nih, clue-nya gini, konsumsi kortikosteroid. Dia impor. Ibarat Indonesia impor, dia impor beras dari Filipina. Nah, dia tuh impor kortikosteroid dari luar. Kenapa kok dia menggunakan kortikosteroid, Dok? Karena dia SLE. Karena SLE ini penyakit yang meningkatnya sistem pertahanan tubuh. Imunnya tinggi. Autoimun dia. Oleh karena itu diberikan kortikosteroid untuk menurunkan sistem imun itu. Lah efeknya apa? Cushing syndrome. Nih jawabannya. Ya. Kalau Cushing disease ada tumor di otak misalnya. Ada tumor di otak namanya Cushing disease. Kenapa? Karena ACTH-nya meningkat. Oleh karena itu kalau untuk mengetahui ini kelainannya di mana, Dok? Di atas apa di adrenal? Di hipofisis anterior atau di adrenal? Kamu cek aja ACTH-nya. Kalau ACTH-nya tinggi, berarti peningkatan kortisol diawali dengan peningkatan ACTH. Tapi kalau ACTH-nya rendah, berarti itu adalah ACTH-nya cukup rendah, itu penyebabnya adalah dari adrenal itu sendiri. Kok bisa rendah? Karena feedback negatif. Karena ketika kortisol tinggi, dia akan menfeedback negatif ke hipofisis anterior untuk menurunkan kadar ACTH. Sudah nyambung belum di sini? Sama seperti T3, T4 tadi. T3, T4-nya tinggi, TSH-nya akan turun. Nah, kalau penyebabnya dari tiroid, Dok, bisa nggak sih hipertiroid penyebabnya dari hipofisis? Bisa saja. Ketika hipofisis itu kena tumor, yang kena tumor adalah sel tirotropiknya, sel tiroid menghasilkan TSH, bisa. Hipertiroid yang sekunder, yang mana T3, T4 meningkat, TSH-nya pun ikut meningkat. Berarti itu adalah hipertiroid yang disebabkan karena kelainan otak. Hipertiroid sentral namanya. Bisa nggak, Dok, muncul hipertiroid, muncul Cushing juga muncul? Ya bisa saja. Karena di hipofisis anterior itu menghasilkan ACTH, menghasilkan TSH, menghasilkan FSH, menghasilkan LH, yang mana adalah dia merupakan mammary gland, jadi ibunya kelenjar, yang bisa menghasilkan hormon yang akan menstimulasi produksi hormon lain. 9. Wanita 24 tahun datang ke tempat praktek jaga saudara dengan keluhan muka bengkak. Pasien sebelumnya memiliki konsumsi obat prednison ya, secara rutin. Pasien memiliki riwayat penyakit dermatitis. Nah, ada dermatitis, dikasih prednison. Dermatitis ini adalah suatu penyakit hipersensitivitas. Hipersensitivitas jadi imunnya tuh berlebihan lah, lebay imunnya gitu. Berarti dikasih prednison itu adalah obat untuk menurunkan sistem pertahanan tubuh. Sekarang pasien mengeluh mukanya bengkak, jerawat di wajah, stre. Pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan untuk mendiagnosis? Apa nih periksanya? Kortisol dulu kamu cek. Kalau kortisolnya tinggi, untuk menentukan penyebabnya di atas atau di bawah, kamu cek ACTH. Tapi lihat, dia kan sudah minum obat prednison, berarti ini kemungkinan ACTH-nya rendah atau tinggi. Hendra, kortisolnya naik. Pasien ini mengkonsumsi obat prednison. Kemungkinan kalau kamu periksa ACTH tinggi apa rendah? Hendra Effendi. Rendah, Dok. Oh, benar. Kenapa rendah? Ada feedback negatif. Pintar. Ya, yang penting kalau kelainan hormon tuh kamu cukup mengetahui fungsinya saja. Nanti penyakitnya itu kalau nggak rendah ya tinggi gitu, ya. 10. Oh, kok udah ada hitamnya nih. Nggak seru ya. Jadi ada pasien perempuan, 34 tahun dibawa ke UGD rumah sakit dengan keluhan kepala pusing, mual, dan muntah. Fisik kesadarannya somnolen, tekanan darah naik banget, nadinya tinggi, suhunya sekian, respirasi sekian. Natriumnya tinggi banget nih, 155, kaliumnya rendah. CT scan abdomen, ada massa pada kelenjar adrenal. Apakah diagnosis yang mungkin? Nah, ini namanya adalah hiperaldosteronisme yang primer.
Kalau hiperaldosteron primer itu adalah kelainan hiperaldosteronism, peningkatan hormon-hormon di korteks adrenal yang disebabkan karena kelenjarnya berlebihan. Contohnya apa? Tumor. Makanya saya letakkan di situ ada CT scan abdomen didapatkan massa pada kelenjar adrenal. Jadi ketika ada massa, karena massa tersebut pabriknya membesar. Ketika pabrik membesar, produksi membesar. Apa aja yang diproduksi? Aldosteron. Aldosteron fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar natrium, menurunkan kadar kalium. Aldosteron itu fungsinya. Nah, karena ketika meningkatnya natrium akan terjadi retensi cairan besar-besaran. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan darah. Ini adalah hiperaldosteronism yang primer. Kalau sekunder apa dok? Ya sekunder yang saya tadi bilang di atas dia posisinya. ACTH tinggi. Kalau pada kondisi seperti ini, hormon ACTH-nya tinggi apa rendah? Fauzia. ACTH-nya tinggi apa rendah ini pasien ini? Nggak kedengeran kamu bisik-bisik. Saya lihat dari mimik muka kamu ngomongnya rendah ya? Ya, benar jawabannya. Jadi rendah, ya. Oke, nomor 11. Pasien perempuan 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Ibu pasien menderita DM. Pada pemeriksaan glukosa darah sewaktu 180, pemeriksaan lanjutan apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis? Saya akan tanya Aulia Sari. Apa jawabannya? HbA1c. Oh, B1C. Glukosa darah sewaktu. Fiesta Prima Beta. Dibantu. Nah, Dede harus tahu seperti ini dulu ya, langkah-langkahnya. Ini harus paham betul yang seperti ini. Jadi kasusnya seperti apa nih? Ya, jadi ada pasien dengan gejala klasik, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Itu kan gejala klasik. GDS-nya 180. Ada gejala klasik positif, GDS-nya berapa? 180. Nah, ini ya, GDS kurang dari 200. Berarti apa yang dilakukan? Ulangi. Glukosa darah sewaktu ulang, harusnya dicek ya. Itu nomor 11 jawabannya. Oke, ini 12. Muhlis. Dijawab. Bantu saya. Bacain soalnya. Tindakan apa yang apalagi yang akan dilakukan oleh dokter? Ada wanita datang dan keluhan luka di kaki karena tertusuk paku tidak sembuh dalam 2 minggu. Sudah berobat ke puskesmas, namun obat tidak dihabiskan. Pemeriksaan dalam batas normal. Terdapat abses pada dorsum pedis.
Pasien juga mengeluhkan penurunan BB dan sering BAK dan sering haus gula darah sewaktu 338. Selain antibiotika, tindakan apa lagi yang akan dilakukan? Pemberian insulin, dok. Kenapa insulin? Salah satu indikasi pemberian insulin adalah DM dengan infeksi, dok. Benar? Deno, benar nggak Deno? Menurut saya benar, dok. Oke, jadi salah satu indikasi pemberian insulin adalah dengan infeksi ya. Oke. Jadi harus pemeriksaan insulin ya. Tiga belas. Dok, izin tanya, dok. Iya, siapa? Eka, dok. Kalau misalnya dia sudah ada gejala klasiknya udah positif, terus GDS-nya udah lebih dari 200, itu nggak perlu lagi untuk cek GDP-nya ya, dok? Oke. Pasien wanita datang keluhan luka kaki, ini kan maksud kamu? Iya, dok. Kenapa kamu jawabannya mau GDS ulang? Bukan ya, dok. Maksudnya mau tanya apakah harus wajib dua-duanya diperiksa, GDP dan GDS atau enggak? Enggak. Nah, nomor 12 ini saya lupa ya. Kamu langsung memberikan insulin. Ini sudah tegak belum dia diabetes? Itu belum tegak diabetesnya. Saya juga salah tadi. Harusnya ulangi GDS atau persiapkan pemeriksaan GDP. Jadi nggak mesti harus GDP, nggak. Salah satu aja, adik-adik. GDP di atas 126, GDS di atas 200. Jadi pastikan dulu ini diabetes atau tidak. Bisa saja ini gula darahnya tinggi disebabkan karena hiperreaktif, hiperglikemia namanya. Reaktif hiperglikemia. Tuh ya. Ada yang tanya lagi? Betul pertanyaan kamu, harusnya ini jawabannya nih, ulangi GDS atau persiapkan pemeriksaan GDP, jangan dikasih insulin langsung. Kecuali kalau dia di situ disebut riwayat diabetes, boleh kamu langsung karena sudah ada riwayat. Ini kan nggak ada tuh. Ingat, luka-luka sukar sembuh itu bukan suatu gejala klasik. Gejala klasik itu adalah polipagi, polidipsi, poliuri, dan penurunan berat badan selama 1 bulan, lebih dari 10% yang tidak diketahui penyebabnya. Itu baru ada gejala klasik. Sorry. Maaf. Ini sudah DM ya? Salah saya. Kan udah ada. Iya, benar. Nih. Saya salah. Ya. Jadi kalau klasik DM ada, 200 dia udah diabetes ya. Diberikan insulin, benar. Maaf ya. Konsulen juga manusia, pasti salah. Dok, maaf izin mengingatkan, dok. Iya. Untuk waktunya sampai pukul 2.40, dok. Oh ya, udah selesai ya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung nyambung dengan mata ya. Iya, dok. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau butuh tanya-tanya bisa WA saya, bisa DM di IG saya, nggak apa-apa saya jawab. Oke ya.
Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.